Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak, dan seluruh pejabat eselon 1, para staf ahli, staf khusus, dan juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu untuk dapat berkumpul melakukan acara Festival Transformasi 2020 yang mengambil tema membangun kapabilitas data analitik di institusi pemerintah. Ini merupakan sebuah festival dan sekaligus tema yang sangat-sangat penting pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita semua memahami bahwa COVID-19 merupakan suatu disrupsi yang tidak bisa kita hindari. Kita harus berhadapan dengan virus COVID-19 yang mentransformasikan banyak hal di bidang sosial, ekonomi, dan cara kita bekerja. Era disrupsi sebetulnya tidak hanya karena COVID-19. Sebelum ini kita selalu menyampaikan bahwa dunia mengalami disrupsi karena adanya teknologi digital yang akan mengubah seluruh ekosistem manusia berinteraksi, termasuk kita semua di dalam bekerja. Kita semua dipaksa dan harus menyiapkan diri untuk perubahan, baik karena teknologi digital maupun sekarang dipaksa oleh karena adanya COVID-19 yang bahkan makin mempercepat transformasi organisasi dan keseluruhan kelembagaan kita. Kementerian Keuangan beruntung karena sebelum terjadinya COVID-19 kita telah melakukan berbagai piloting atau pemikiran untuk mengubah cara kita bekerja. Berbagai inisiatif dijalankan seperti office automation, e-learning, share services, activity-based workplace, dan bahkan kita juga melaksanakan flexible working space atau bahkan remote working, yang saat ini menjadi sangat-sangat penting karena dengan COVID kita dipaksa untuk bekerja dari rumah. Working from home berarti kita akan menggunakan remote working infrastructure kita. Kita semuanya sekarang ini harus mempersiapkan lebih serius dan lebih cepat, namun juga harus lebih reliable di dalam menyongsong era digital dan sekaligus di dalam menghadapi tantangan COVID-19. Infrastruktur IT kita dan perubahan mindset digital harus terus kita bangun. Kita harus mulai memikirkan konsep organisasi yang selama ini dibangun dengan suatu konsep penuh dengan ide adanya ruangan dengan dinding brick and mortar yang merupakan sekat-sekat cara kita bekerja. Sekarang kita harus beralih menjadi berubah organisasi yang menggunakan omnichannel. Berbagai contoh operasional yang kita lakukan di mana keberadaan kantor-kantor Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia tidak seharusnya menjadi penghalang bagi kita untuk terus melakukan pelayanan dan cara bekerja yang makin menyatu dan memberikan berbagai macam pelayanan yang prima. Kita terus harus memikirkan bagaimana mengkombinasikan teknologi digital dan infrastruktur yang kita bangun dengan bisnis proses atau operating model kita. Organisasi Kementerian Keuangan harus terus-menerus mengevaluasi dan mengkritisi cara kita bekerja, sekaligus memperbaiki kinerja dan prestasi kita. Banyak isu-isu pilihan atau trade-off antara bagaimana mendukung jangkauan dan kualitas layanan dengan capital spending maupun antara operating cost kita. Di era digital ini, jangkauan teknologi komunikasi yang semakin luas serta kemajuan teknologi di dalam pengolahan data, maka kita akan memiliki kesempatan untuk merombak secara total cara kita bekerja. Pembangunan office automation dan layanan digital dan omni-channel Kementerian Keuangan
didukung juga dengan share services serta sistem layanan data yang terintegrasi, akan membuka ruangan bagi kita semua untuk mampu menjalankan tugas secara makin baik, makin tepat kualitas, tepat waktu, dan memiliki reliabilitas. Juga akan diharapkan mengurangi biaya operasional kita. Untuk membangun organisasi yang lincah atau agile secara rancangan atau by design, Kementerian Keuangan harus mampu mendorong inisiatif yang selama ini sudah dibahas pada level pimpinan maupun pada jajaran, yaitu sebuah arsitektur kelembagaan, enterprise arsitektur kita, yang selama ini sudah kita terus bahas, kita perbaiki, dan kita terus sesuaikan dengan era digital. Saat ini juga kita melihat bahwa dunia memiliki perubahan yang sangat fundamental. Kalau dulu sumber daya alam seperti minyak, logam mulia, dan berbagai pertambangan merupakan sumber daya alam dan kekayaan negara yang luar biasa penting, saat ini kekayaan suatu negara, suatu bangsa, suatu perusahaan sangat digantungkan kepada kemampuan untuk mendapatkan dan mengolah data. Harian Ekonomis atau Mingguan Ekonomis menyampaikan bahwa the world most valuable resources is no longer oil, but data. Kementerian Keuangan adalah institusi yang memiliki banyak sekali data karena memang mandat, tanggung jawab, dan pekerjaan kita semuanya menyangkut kepada data dan informasi yang begitu penting. Data yang dimiliki seharusnya menjadi resources atau sumber daya yang sangat penting bagi kita untuk terus memperbaiki kesejahteraan Indonesia. Dengan proses transformasi digital, salah satu yang kita bangun adalah infrastruktur IT dan data yang selama ini terpencar-pencar dan belum terintegrasi di masing-masing unit eselon 1 atau bahkan sub-unit eselon 1 diharapkan akan semakin bisa kita koordinasikan, kita kelola, dan yang paling penting bisa kita olah untuk terus memperbaiki kebijakan dan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Inilah yang saya lihat sebagai suatu kesempatan namun sekaligus juga tantangan bagi Kementerian Keuangan. Bagaimana kita sebagai suatu institusi mampu membangun kemampuan untuk menganalisa data-data yang sekarang ini masih di dalam proses untuk kita konsolidasikan dan kelola. Bagaimana kita bisa menggunakan data-data ini secara tepat waktu, tepat kualitas. Evidence-based research dan analitik menjadi luar biasa sangat penting. Data analitik jelas membutuhkan tidak saja desain organisasi yang tepat, namun mindset dan kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola data. Pertama, mendapatkan data, mengolah data, dan melakukan analisa. Kemudian merumuskan berdasarkan analisa tersebut berbagai output kebijakan dan masukan terhadap tata kelola keuangan negara menjadi luar biasa penting. Saya ingin agar Kementerian Keuangan terus membangun kapasitas dari sisi infrastruktur, baik itu infrastruktur keras maupun infrastruktur lunak dan kapasitas sumber daya manusianya. Pertama, kita perlu untuk terus membangun platform dan arsitektur data yang aman. Karena dengan kita menuju kepada era digital, muncul tantangan baru, yaitu keamanan dari keseluruhan sistem maupun data yang kita miliki. Hal ini harus terstandardisasi dan terkoneksi dari setiap core lini sistem kita.
melalui sebuah proses bisnis maupun sistem yang kita bangun. Yang kedua, Kementerian Keuangan membutuhkan leaders atau pimpinan-pimpinan di semua jenjang yang memiliki mindset membangun sebuah budaya, di mana budaya itu adalah menciptakan kemampuan untuk mengolah dan menganalisa data. Critical thinking dan proses bisnis yang memungkinkan kita untuk secara cepat dan tepat menggunakan dan mengolah data itu. Kemudian menggunakan data ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, membangun nilai tambah, memperbaiki kebijakan. Ketiga, Kementerian Keuangan perlu juga sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisa data analytics di dalam setiap rantai proses bisnis kita. Kemampuan inilah yang harus kita bangun selain kita merekrut banyak sekali sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan potensi untuk terus dikembangkan di dalam memasuki era digital. Transformasi digital di lingkungan publik juga sangat penting karena kita tidak hanya bekerja hanya di dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Keuangan negara memiliki pengaruh ke seluruh Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita juga akan terus mendorong transformasi digital dan kemampuan dari organisasi-organisasi kepemerintahan di dalam membangun kemampuan untuk tidak hanya membangun infrastruktur keras, namun kemampuan organisasi di dalam membangun data analitik. Pemerintah daerah merupakan salah satu institusi yang memiliki peran luar biasa penting di dalam melayani masyarakat. Transformasi institusi dan pelayanan di dalam pemerintahan daerah menjadi salah satu tugas yang sangat penting dari seluruh pimpinan-pimpinan daerah. Kita juga melihat bahwa pemerintah daerah memiliki banyak inisiatif untuk melakukan transformasi. Dengan kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kinerja keuangan negara maupun pelayanan publik, maka kita akan mampu untuk membangun masyarakat kita yang memiliki akses pelayanan secara lebih baik. Kita juga bekerja sama dengan Kementerian Pan-RB di dalam rangka untuk membangun tidak hanya struktur organisasi, namun juga cara kerja, budaya organisasi, dan bisnis proses yang sesuai dengan perubahan yang sedang kita desain bersama. Bagaimana kita mampu untuk bekerja sama antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merupakan suatu tantangan bagi kita semua. Saya menghargai inisiatif untuk melakukan kegiatan ini. Di dalam festival ini saya ingin kita mendiskusikan tidak saja hanya struktur organisasi dan perangkat keras, tapi yang lebih penting bagaimana membangun budaya organisasi, cara kerja, dan mindset dari seluruh sumber daya manusia sehingga kita mampu makin sensitif terhadap pentingnya pengumpulan data dan pengolahan data, sehingga organisasi makin mampu memperbaiki kinerjanya. Bagaimana kita menghadapi pengguna layanan yang akan terus semakin kritis dan memiliki harapan yang tinggi, dan bagaimana layanan yang kita berikan akan semakin dimudahkan dan disederhanakan. Sesuai dengan tema festival hari ini, yaitu membangun kapasitas data analitik di institusi pemerintah, saya berharap forum ini mampu memberikan arena untuk melakukan tukar pikiran dan mengakselerasi kemampuan membangun kapasitas data analitik di pemerintahan. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam festival ini kita juga harus semakin mampu untuk mempersiapkan perubahan mindset di dalam rencana kerja tidak hanya di Kementerian Keuangan, namun di institusi-institusi lain. Hari ini kita juga melihat dan akan memulai sebuah acara yang penting, yaitu soft launching portal layanan digital Kementerian Keuangan atau LDK. Dan ini saya harapkan akan menjadi momentum
bagi Kementerian Keuangan di dalam mengakselerasi proses integrasi layanan digital dan kontak center Kementerian Keuangan yang selama ini sudah berada di masing-masing unit eselon 1 akan ditransformasikan menjadi sebuah platform bersama, one-stop portal Kementerian Keuangan. Portal yang terintegrasi ini merupakan salah satu milestone yang luar biasa penting di dalam membangun keseluruhan e-government secara lengkap dan komprehensif. Kita berharap dengan terbangunnya platform bersama akan terjadi friksi yang semakin kecil atau less friction dan immediate response atau respon yang makin cepat di antara unit-unit eselon 1. Masyarakat akan semakin meminta pemerintah untuk mampu mendengar, melihat, merespons terhadap berbagai hal yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Itulah wujud dari ide mengenai kehadiran sebuah negara. Saya berharap segenap jajaran Kementerian Keuangan dapat terus mendukung, berkontribusi, dan memperkuat LDK ini. Dan saya berharap tentu milestone ini akan makin memperbaiki pelayanan Kementerian Keuangan secara terintegrasi. Sebagai penutup, saya mengharapkan acara seperti festival ini akan mampu terus membangkitkan kesadaran kita sebagai organisasi tentang tantangan transformasi digital dan disrupsi yang terjadi. Perubahan adalah keniscayaan. Apakah kita siap? Tergantung kepada kita semua. Jajaran Kementerian Keuangan saya harap akan menjadi garda terdepan dan terpenting di dalam mengantisipasi perubahan digital itu dengan terus membangun institusinya secara lincah, membangun dengan infrastruktur keras, infrastruktur lunak, mengubah mindset, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang mampu untuk melihat perubahan dan mengelola serta memanfaatkan untuk Indonesia yang makin maju, sejahtera, dan adil. Selamat bekerja, selamat terus membangun institusi keuangan dan membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.